kedua narasumber ini buat gua pribadi kenapa gua buat acara ini karena menurut gua mereka inspiratif gitu. Potong kayu bakar, masak, makan, tidur, bangun cari kayu bakar lagi kan. Iya. Udah aja cuma gitu doang hidupnya gitu. Ya hidup hidup tuh bisa kok sesimpel ini. Dan mengawali bisnis bisa dari teman. Jadi tawarin barang ke teman-teman dulu, itu bonusnya. Bonusnya sebuah silaturahim, bonusnya sebuah pertemanan itu Bang. Insya Allah jadi berkah kok. Jadi kategorikan ada 2 hal ya. Ada hal yang bisa dirubah, ada hal yang nggak bisa dirubah. Oh, Buat tuh. apa Oke. kita melakukan berusaha merubah hal yang nggak bisa kita rubah. Mendingan kita fokus aja ke hal yang bisa kita rubah, kita lakuin, kita coba aja apa aja. Modal uang itu bukan modal awal Bang. Yang penting ada kemauan dulu, bergerak dulu. Ada uang, kalau nggak ada kemauan susah juga. Terima kasih dari MC, terima kasih MC dari Devi Sekar dari Mapala Argazarka UAI Jakarta. Baik, teman-teman. Apa kabar semuanya? Terima kasih. Sehat. Wah, mantap Abang. Semangat Abang. Ya, terima kasih sudah bergabung di acara kita semua, di mana di sini kita akan membahas tentang sebuah perjalanan lah intinya, perjalanan dari narasumber yang sebelum masuk ke sesi itu, saya pribadi dan tim turut prihatin atas bencana yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Semoga keluarga yang terkena bencana diberikan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini didukung oleh teman-teman sponsor ya. Jadi di sini ada beberapa sponsor yang memang mendukung kita untuk sampai terlaksananya acara ini, dari Sangalaki, dari Kopi Sunda Kencana, ada Derbes Outdoor, ada Mauzawer, ada Utara, Air Protect, Base Camp, Jejak Langit, Borneo, Suk Adventure, dan Malinau. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin teman-teman nggak semuanya tahu siapa saya. Saya Rico Louis, sebagai fotografer sebenarnya pekerjaan saya. Fotografer adventure lebih spesifiknya. Saya melakukan perjalanan di beberapa tempat dalam misi tugas meliput berbagai macam kegiatan khususnya di adventure. Dengan banyaknya kegiatan atau peliputan di luar, pada akhirnya saya banyak mengenal teman-teman yang hebat-hebat di luar sana. Termasuk dua narasumber ini yang memang akan kita ajak bicara, ajak cerita tentang apa sih sebenarnya perjalanan dalam karirnya sebagai pendaki gunung dan berubah sekarang menjadi seorang yang sekarang ini gitu. Ya ini beberapa perjalanan saya waktu di Himalaya, Nepal, waktu di India, waktu di Kilimanjaro, dan waktu di Tanzania. Jadi ada baiknya saya memperkenalkan dulu nih, jadi biar teman-teman tahu dan lebih mengenal saya gitu. Demi mendukung acara seperti ini di kemudian hari, maka baiknya mendukung channel saya. Ini promosi karena di sini saya ingin membuat konten-konten yang memang memperkenalkan pendaki-pendaki, sosok pendaki yang memang tidak pernah dikenal orang sebelumnya. Jadi mendukung para pendaki-pendaki tersebut gitu. Oke, demikian aja perkenalan dari saya. Tema webinar kali ini cukup seru sih sebenarnya. Temanya itu metamorfosa sang pendaki gitu kan. Wis, apa nih gitu. Jadi setiap manusia pasti sedang menjalani proses kehidupan yang menurut versinya mereka masing-masing ya. Dan telah ditakdirkan pada sebuah jalan hidup yang harus dilalui. Waktu merupakan sebuah proses metamorfosa menuju perbaikan gitu. Nah, pada fase ini pasti ada perjuangan dan pengorbanan hingga pada waktunya akan terlahir kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini seru nih sebenarnya. Jadi
Pendaki-pendaki itu awalnya semua mendaki gitu. Pada masanya itu pasti awalnya mendaki gunung dan kemudian hari mereka melakukan sesuatu yang dari zero menjadi hero gitu. Nah, ini keren cerita sih gitu. Jadi bukan hanya cerita tentang perjalanan pendakian, tapi lebih ke perjalanan kehidupan atau karirnya gitu. Nah, bagaimana caranya, berapa lama prosesnya dan lain-lain. Nah, kita akan ngobrol langsung dari narasumbernya. Baik, saya nggak akan berlama-lama. Ada satu narasumber nih. Ini sih seru sih. Gua kenal persis ini profil karena gue tahu dari door to door-nya dia dagang dari naik gunung lah, dari masa-masa naik gunung, pencarian identitas dan lain-lain sampai pada akhirnya sekarang menjadi seorang kalau gue bilangin juragan outdoor lah, memang tokonya banyak gitu dan akhirnya dikenal di kalangan bisnis outdoor gitu. Gue mau panggil dulu nih. Yang pertama nih, profil pertama yaitu Bang Amir. Bang Amir, apa kabar? Baik Bang, sehat Bang. Say hi dulu dong, say hi dulu ke teman-teman. Halo tuan-tuan semua. Halo Bang. Oke. Ya, ini Bang Amir ini dari Samarinda nih, pengusaha outdoor di Samarinda atau Kalimantan. Nah, oke. Ini Bang Amir, nanti akan ada pertanyaan buat beliau. Oke, yang berikutnya gue memperkenalkan narasumber kedua, yaitu gue manggilnya bro aja deh, karena umurnya beda-beda tipis sama gue, ya kan? Bro Chris, dari yang owner dari Utara apa nih? Utara lah pokoknya ya, brand-brand Utara tuh, jadi ada produk-produk Utara. Nah ini juga gue silakan disapa dulu Pak Chris, Bro Chris. Halo. Ya. Wes, udah ready, Bro? Berbagi cerita, Bro? Siap. Ya, asik nih. Ya, jadi kedua narasumber ini buat gue pribadi kenapa gue buat acara ini karena menurut gue mereka inspiratif gitu. Mereka sangat-sangat inspiratif. Perjuangan mereka itu dari zero sampai ke sekarang itu wah keren sih gitu kalau gue bilang. Oke, gue coba panggilkan Amir dulu. Jadi ada pertanyaan yang bakal gue sampaikan. Jadinya gue pengen Amir tampil dulu nih. Bro Amir. Oi. Wes, Bro Hey, Amir. Nah, oke, Bro Amir. Nah, gue pengen lu ceritain dulu deh sejarah singkat perjalanan lu berkegiatan di alam bebas nih gitu. Oke. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Amir. Apa sejarah apa Bang? Sejarahnya ada. Ya, mulainya dari mana ini? Ya, gini, lu kan pendaki gunung awalnya kan. Pasti lu gak akan kepikiran sampai sekarang, gue tahu, ya enggak? Apa yang lu nggak pernah Bang, mimpi iya, aja makanya apa yang lu jalani selama ini gitu. Ayo, silakan Bang Amir disampaikan. Oke. Ya, pertama-tama memulainya itu memang dari nggak sengaja Bang, hobi naik gunung, turun gunung begitu kok balik untuk memulai bisnisnya sendiri ya karena hobi, berawal dari hobi, melihat ada peluang, ya mencoba jualan, cari lobangnya di mana, nyari selahnya, ketemu, ya inti sih awal pertamanya di lu Bang. Dulu itu, iya dulu itu gue itu nyari barang ke Bekasi Bang, ketemu sama Doni Jangkrik, ya kan,
Itu di Bekasi jauh banget, Doni Jangkrik. Hmm. Itu beli barang sama dia buat dijual lagi. Dari Doni Jangkrik lah, abang jauh amat, rumah di Bintaro, nyari barang ke sini. Ada tuh senior saya tuh di Bintaro, dikasih nomor lu. Lah nggak taunya tetangga. Lah yang hebatnya lagi, lu kan senior, gua kok mau gitu. Gue datang ke situ bang, gue datengin ke rumah lu. Awalnya sih dari situ, dari nggak sengaja gue jualan kaosnya Bang Riko. Ada tuh foto-fotonya tuh mungkin sama Bang Riko tuh. Awalnya dari situ. Gitu Itu ya. pun kata orang kalau berbisnis itu perlu modal, modalnya ya kepercayaan. Kalau gue bukan uang, nggak ada modal sama sekali. Oh gitu ya. Nggak ada. Gue ngambil barang lu, gue juga bingung. Kok lu percaya sama gue bilang, nih bawa dulu bro, jualin. Dari situ awalnya. Enggak, terus saya gali lagi, terus tahu tempat-tempat barang yang lain, terus tawarin ke toko-toko teman-teman yang di Jakarta. Dari teman ke teman bisnis outdoor sendiri, rata-rata bisnis pertemanan bang. Pertemanan ya. Banyak semuanya berteman. Awalnya dari situ gue terima kasih banyak sama lu bang. Dulu lu yang bukain jalan gue buat bisnis. Udah gitu foto, lu bikinin foto yang bagus-bagus. Orang jualan pakai fotonya biasa, gue di foto-foto. Keren fotonya itu pakai kamera yang gede-gede itu. Wah, Terus gini Bel, setelah itulah gitu ya. Lu jangan ngomongin gua mulu, gua nggak enak orang gua ngundang lu kok gitu kan. Iya memang ke situ, memang gua ya kan ini ceritanya nyatanya nih. Awalnya dari mana nih lu tanya? Ya gue cerita awalnya. Iya. Nah sampai ya selanjutnya itu ya gue cari lobang-lobang lain, akhirnya mencoba jualan jaket. Terus kenal sama teman-teman di mana ngambil jaket, jual ke sini. Rata-rata ke grosiran sih bang, ke toko-toko. Jadi punya barang 1.000, 2.000 jual ke toko-toko, muter canvassing dari Jakarta sampai ke Jawa Timur, bawa mobil tuh. Sewa rental mobil, kita keliling, tawarin ke toko-toko. Alhamdulillah teman pada ambil. Awalnya dari situ. Jualan fashion di sisa-sisa garment. Itu selanjutnya seperti itu, terus hilang lama. Komunikasi sih masih sama lu bang. Waktu itu gua sering keluar kota itu ya itu buat masarin barang. Kalau untuk dari awalnya itu naik gunung, jualan kompor, jualan ini di atas gunung ya pernah ngerasain. Ngerasain ya Waktu di tuh. Papandayan itu. Dia mendaki gunung sambil dagang gitu. Nah, niat banget kan memang jiwa gila bisnisnya itu udah dibilang orang gila bang. Gila ngapain ini lagi gitu. Apa bawa keril isinya kompor-kompor. Gue berharap ada yang mati kompornya dia beli. Goblok bener. Asli naik gunung bawa barang jualan. Artinya gini ya, lu apa selalu ngelihat peluang gitu ya. Iya, gue sih nggak ada malunya bang, udah putus surat malunya soalnya. Gue jualan aja. Yang di pikiran gue naik gunung, tapi gue pulangnya dapet duit gue sambil jualan. Gue lihat orang suka pada pakai jaketnya kan sembarangan. Gue bawa jaket di tas yang banyak, gue jualin di kaki gunung. Kadang di pos berapa nongkrong situ dulu, orang pada beli. Terus sampai ceritanya kan panjang tuh ya dari lu. Wah panjang lah, nggak cukup lah di tenis ini. Nah singkat cerita, lu sekarang posisinya memiliki berapa toko bro? Total 9 semua bang. Nah total 9, alhamdulillah ya sekarang ya, gila ya. Nah, kebayang nggak tuh sebelumnya tuh kan? Kagak lah, sekarang mana gua tahu bisa jadi jualan beneran ini. Nah ini nih zaman-zamannya Bang Amir ngecer ya. Dulu tuh di kota, di pasar. Oke, slide next. Kurus. Ini tekanan banget ini kayaknya mesin. Iya. Aduh. Ini kaos gue nih dulu nih. Nah itu pertama tuh. Awal kalau dulu jualan kaos itu lebih mengedukasi brand bang. Kalau sekarang ditembakin. Gitu ya. Kalau dulu edukasi brand tuh lu tuh jadi tahu orang nih brand-brand luar, terus siapa Lionel Master. Dulu gua nggak ngerti dari gambar-gambar lu itu, jadi gua tahu.
Ya. Oh, jadi bercerita, jualan juga. Jadi sambil jualan mengedukasi gitu ya. Iya, gue sambil cerita. Jadi gue apa yang gue mau jual, gue harus tahu dulu. Paling enggak ya gue nanya dulu bang, supaya nanti orang nanya gue bisa jelasin. Ini foto gambar muka orang siapa ini? Gue udah tahu, gue jelasin. Oke, next slide deh. Nah ini nih, tuh lihat tuh dagangannya tuh. Ya, dijembreng, dijemur-jemur ya. Sebelum dijual, foto dulu tuh sama dia tuh. Atau iya mau jual foto dulu. Aduh, tuh jaket-jaket bersejarah itu. Mahal itu. Next. Nah ini Bang Amir waktu masih aktif mendaki gunung nih kayaknya nih. Iya. Bekerja tuh. Oke, next. Nah ini sama anak gue nih. Iya. Dulu jadi porter gue dia. Sekarang gue nggak sanggup bayar dia jadi porter. Oke, next. Aduh, sama daerah itu masih kecil daerah. Nah ini. Nah, waktu lu udah main nih bang. Itu di Kalimantan ya. Iya. Oke, next slide. Tuh lihat tuh bro, dagangannya bro. Dari jualan kompor di Papandayan gitu ya, sekarang dagangannya segini gitu kan. Ini bagaimana ceritanya bisa kayak gini kan? Ntar kita tanya-tanya lagi lebih jauh lagi. Oke, next slide. Wah ini keren sih ini. Sejak langit sampai di Himalaya tuh. Nah ini Bang Amir di Nepal nih. Reward itu dapat hadiah. Oke. Lanjut. Next. Biasa. Nah ini Bang Amir juga termasuk dalam pengurus IASA ya Bang Amir ya? Iya, saya diamanahi koordinator Indonesia Timur. Oh, IASA itu apa Bang Amir? Indonesia Adventure Store Asosiasi itu yang membawahi toko-toko Bang. Gitu. Ya, jadi lebih gampang kalau teman-teman yang bisnis di outdoor, kalau mau minta link brand ini, kontaknya di mana ya bisa dibantu. IASA tuh selalu memudahkan ke situ Bang. Oh, artinya kayak paguyuban gitu ya bro ya? Nah, semacam dagang gitu ya? Oke. Betul. Oke, next. Sama Pak Menteri sekarang nih fotonya. Gokil. Acara itu di undangan tuh. Oke. Next. Nah, ini nih. Anjrit. Itu panjang itu sepatu gue. Bang, gue beliin Bang baru dah Bang. Gue itu sepatu bersejarah tuh. Dulu gue beli sepatu. Nih, kalau buat pakai lu nih kalau naik gunung, gue beliin Bang Riko 700.000 kalau nggak salah. Tapi lu jangan jual nih, janji lu nggak jual. Kagak Bang, gue kagak jual. Bener gue pakai gitu. Gue pakai tuh sepatu sehari doang. Di Senayan ditawar orang 1,5. Langsung gue beli sendal jepit. Gue jual ditanyain. Sepatu gue mana bro? Lu nggak pakai? Ada Bang di rumah. Lu bohong lu. Aduh sialan lu tuh. Gue beli Bang nanti yang baru. Gue beli yang baru dah itu ntar. Iya, jadi gue punya sepatu. Ini cerita lucu sih sebenarnya. Gue dapet sepatu dari temen dari Prancis, gue dibawain sepatu. Nah, kecilan. Terus gue tawarin ke si Bro Amir. Bro, ini ada sepatu nih, lu pakai deh gitu. Gue bayarin aja Bang. Gak usah, lu pakai aja. Enggak, gue ada nih, ada duit 700 gitu. Ya udah lu pakai deh. Tapi jangan dijual, iya. Nggak tahu dijual bro, 1,5. Emang dasar bisnismen dah. Aduh. Oke. Tutup Dev. Sudah Dev. Oke. Nah itu cerita penghantar dari Bang Amir ya. Gitu. Jadi seru. Ini baru sampai sini aja udah seru sih. Udah. Nah, awalnya ya gitu. Nanti akan kita gali lebih dalam lagi. Nah, ini gue pengen nanya sekarang ke narasumber kedua nih, Bro Chris. Mana Bro Chris? Hadir. Wes, halo bos. Waduh. Nah, gimana sehat Bro? Kabar Bro? Sehat. Nah ini profil kedua nih. Nah, ini gue sebenarnya
seneng nih ngobrol sama profil-profil kayak gini nih gitu kan, yang biasa santai tapi prestasinya itu loh gitu. Nah, Bro Chris ini kalau boleh sedikit gua kasih bocoran ya. Wah, ini dari Brand Utara, pendidikan terakhir S1 psikologi ya, Bro? Tuh. Wah, psikologi ke outdoor ya kan, ke bisnis sekarang. Gua nggak ngerti nih nyambungnya di mana, tapi oke, ntar kita. Nah, ini di sini prestasinya nih yang gue suka nih. Pemenang Big Start Season 2 blibli.com 2017. Nah, ini ntar gua mau dengar dari orangnya langsung lah gitu kan. Korek-korek Oke. ya ini Bang Amir ya. Nah, pokoknya Bang Amir ya, korek-korek. pokoknya gue mau dengar dari cerita dari narasumbernya. Gue nggak mau baca-baca. Oke, langsung saja Bro Chris. Perkenalkan cerita secara singkat latar belakang lo. Oke, silakan. Ini benar, saya tuh S1 psikologi. Nah, sebenarnya waktu dulu S1 itu saya sambil kerja. Kerjanya itu di kayak semacam pramuka gitu. Jadi kita mengembangkan kepribadian anak lewat kegiatan outdoor. Jadi nyambungnya di situ. Oh, Jadi saya percaya gitu. kalau kegiatan outdoor itu seperti pramuka misalnya bisa mengembangkan kepribadian. Nyambungnya di sana di psikologinya itu. Nah, kemudian emang senang jalan-jalan juga, dan karena jalan-jalan dana ya, Ya. bukan nyari sponsor waktu itu, karena ya siapa yang mau sponsorin ya. Jadi mulai buka open trip ke teman-teman. Tuh, Oh, mulai buka open open trip trip. dulu ya gitu. Ya, betul, open trip ya sama lah Papandayan yang paling laku mah ya, hampir ya. Terus dari itu mulai ke Semeru ada. Dan pelan-pelan waktu itu kan emang kalau ngajak orang pemula itu pada nggak punya barang ya. Jadi sleeping bag, matras pasti kan sewa. Nah, mulai pelan-pelan tuh mulai bikin di sleeping bag sama matras itu. Karena kalau nyewa kan apa ya? Ngambilnya harus pagi-pagi karena kita pengen perginya pagi kan kalau open trip itu kan. Jadi pelan-pelan punya sendiri, beli tenda juga. Terus lama-lama pikir kenapa sih nggak bikin barang sendiri aja gitu. Mah, benar. Awal-awalnya sih gitu sih. Dan produk pertamanya ya hammock yang lagi di belakang Pak Amir itu tuh, hammock itu. Guys, langsung dipajang, Bro, ya kan. Tapi gini, Bro Chris, gue potong sedikit. Sebenarnya niat nggak sebenarnya dari awal nih, gue naik gunung, terus gue pengen bikin ini gitu, bikin produk, pengen jualan, pengen bisnis. Itu kepikiran nggak sih dari awalnya sih? Pasti nggak kan kepikiran sih. Jadi dulu tuh sebenarnya pengennya kan ya anak muda ya pengennya bisa jalan-jalan kemana aja gratis sebenarnya. Tapi gimana Gitu. caranya kan bisa gratis ya, salah satunya dengan bikin open trip itu. Dan ternyata berlanjut sampai bikin produk. Gitu. Nggak pernah kepikir loh. Iya. Tapi artinya gini, dari hobi terus sekarang menghasilkan gitu. Nah, Itu kan keren ya. Maksudnya puas gitu ya. ya senangnya gitu sih. Jadi Puas ya? senangnya dibikin barang itu kan pasti dites ya barangnya. Betul. Yang ngetes tuh diri sendiri jadinya. Jadi misalnya lagi bikin tenda, ya udah naik gunung, cobain tidur di tenda itu kurangnya apa. Jadi yang ngetes tuh diri sendiri sebenarnya. Senangnya itu sih. Jadi tapi lu kepikiran nggak produk-produk yang lu buat ini akan diminati atau akan laku di pasaran gitu? Sebenarnya enggak sih. Itu juga pertama kali bikin hammock itu tuh pas lagi open trip, dan ternyata orang-orang yang ikut tuh pada nanyain ini beli di mana gitu. Ya dijawab diri saya. Kira-kira gitu. Oh gitu. Itu awal Pinter ya kan. Iya. Bikin produk dulu, Ya. sampel, kita tes, terus kalau ada orang nanya beli di mana? Di saya gitu ya. Iya, kira-kira gitu. Jadi cakep. enaknya tuh di awal tuh karena punya basis pasar sih, karena udah punya peserta open trip rada banyak kan. Jadi nawarinnya jelas ke siapa untuk apa ya, untuk Kickstarter-nya gitu. Tawarin ke peserta dulu lah ya, segmen terpaling kecil betul. gitu ya. Ya. Nanti dari mulut ke mulut akhirnya dikenal gitu ya. Ya, pelan-pelan ke toko sih. Nah, Bro, ini gue ada pertanyaan yang
pengen gua kulik sih sebenarnya nih. Ini ada yang tadi Yap. lu menang penghargaan itu apa sih itu? Pemenang Big Start Season. Nah, gila masih Jadi muda pemenang Big Start Season gitu. Ayo coba ceritain deh, gue pengen tahu tuh. jadi ternyata tuh di Indonesia sini tuh banyak banget kompetisi entrepreneur buat anak muda. Itu kan yang saya ikutin baru 2 kan. Sebenarnya ada banyak lagi sih. Jadi banyak perusahaan besar yang punya dana CSR yang dijadikan kompetisi untuk memajukan wirausahawan muda lah kira-kira gitu. Nah, itu saya mulai masuk tuh karena ada teman saya yang menang di season sebelumnya. Ditawarin sama dia, "Kris, lu ikutan lah." Terus dipikir-pikir, ya udah cobain aja kan. Nggak paham juga apaan. Menang gitu kira-kira. Gila. Mantap. Ya, ini yang sebenarnya tanpa diduga, tanpa di-planning, ide-ide secara spontan ya, Bro Kris ya, ide-ide secara spontan. Tapi action langsung diimplementasikan, langsung direalisasikan gitu. Pada akhirnya bisa menghasilkan gitu. Kita skip dulu pertanyaan untuk Pak Kris, Bro Kris. Nah, gua balik ke Amir nih ya. Ini nggak apa-apa ya, nanya loncat-loncat ya, karena dua-duanya asik sih. Gue pengen ngobrol langsung sebenarnya tuh daripada webinar gini nih. Nah, gini Bro Amir. Tadi latar belakang gue udah denger dari Bro Amir, dari Bro Kris, udah denger nih. Nah, gue pengen tahu nih ya, untuk menjalani bisnis dari nol sampai sekarang ya, itu kan perjalanannya panjang tuh Mir. Nah, banyak masalah pasti tuh. Gue yakin banyak masalah. Banyak masalah, banyak kendala, banyak ya apapun lah, lu udah makan lah itu. Nah, itu solusinya dari setiap kendala itu bagaimana gitu. Dan apa mental lu apa gimana tuh yang bisa membuat solusi itu jadi terselesaikan gitu. Membuat masalah itu jadi terselesaikan gitu. Boleh silakan jawab. Ya lebih ke memang harus yang dipikirkannya sebenarnya jangan masalahnya Bang, solusinya apa gitu. Gitu ya. Ya solusi dari masalah itu lebih kayak macam banyak lah kendalanya, kayak masalah kalau jualan dulu pembayaran terus tiba-tiba orangnya hilang nggak bayar gitu-gitu. Itu gua ngalamin. Pasti ya, Bukannya sedikit, ngalamin ya. banyak lah kayak gitu-gitu. Cuman ya udah balik lagi ke gue yakin kalau memang kita tujuannya baik, seperti dulu juga lu pernah bilang, kita nih lurus-lurus aja jalan, ngapain, nggak usah macem-macem, nggak punya kepengenan ini itu, nggak pengen ngebeli ini itu, enggak, udah jalan aja, ngikutin arus. Gue jualan bagaimana mungkin itu jangan sampai ngebohongin orang Bang. Itu kuncinya ya. Biar untungnya sedikit, tapi barang yang gue jual banyak Bang. Gitu. Orang sampai teman-teman toko nggak mau nawar. Gitu. Jadi masalah-masalah kayak gitu alhamdulillah dapatnya dari situ Bang. Dikasih tunjuk orang-orang yang baik, kenal sama orang-orang yang baik. Gue jualan alhamdulillah sampai hari ini orang nggak ada yang nawar Bang, gue jual itu. Karena dia tahu nih untungnya sedikit, tapi nilai jumlahnya banyak yang gue jual. Gue bisa ngabisin jaket 5.000 piece itu dalam waktu 1 bulan. Pernah di Jakarta. Jaket 5.000 habis dalam waktu 1 bulan. Jaket 15.000 habis dalam waktu ya 2-3 bulan. Udah biasa. Orang udah tahu gitu. Jadi berusaha tapi gitu. resiko-resiko itu lu udah tahu dia. Maksudnya lu udah siap gitu ya dengan segala macam resikonya. Dan akhirnya kan itu ngikutin ini Bang, ngikutin pengalaman. Oh, gue dulu pernah begini, gue nggak mau ngulangin lagi. Gitu. Kayak macam contohnya biasa gue main kasih aja, enggak deh, udah sekarang mendingan ada hitungannya nggak apa-apa, untung 5.000, 10.000, tapi pembayarannya cash.
kan nggak jadi resiko juga bang. Gitu. Lebih kayak gitu sih. Oke. Gitu. Nah, ngomong-ngomong, pernah nggak ngalamin kerugian yang cukup signifikan gitu sampai wah kepikiran segala macam gitu, Bro? Iya, pernah bang. Ya Hmm. pernah, karena keteledoran sendiri, karena memang dulunya bukan orang tipikal yang suka nyatet-nyatet. Lu paling dulu kan wanti-wanti gue juga masalah pembukuan apa. Gue kan orangnya percaya aja. Udah gue serahin sama karyawan itu. Gue lepas semuanya, nggak taunya bermasalah. Iya. Kita udah bayar, jadi gue tuh pernah ketumpuan sampai ya hampir dibilang setengah putus asa. Cuman gue bilang, masa iya sih nggak ada solusinya? Ngomong sama diri sendiri sih bang. Dialog ya sama Gitu. diri sendiri gitu ya, Iya, dialog gue ya. gue mencoba damai sama diri sendiri. Gue jalanin aja, alhamdulillah ada solusinya. Walaupun sampai sekarang belum ketemu orang-orangnya. Oh, 100-an bang, 800 juta bisa itu totalnya. Gila. Banyak bang dulu. Itu kalau dibeliin sleeping bag itu berapa gudang Banyak. itu? Iya, bisa nutup Iya. ruko. Hilang bang orangnya. Iya. Tapi ya itulah ya. Jadi belajar dari pengalaman sampai pada akhirnya lu bisa memilah mana yang memang ini orang Iya. yang bener atau enggak gitu ya. Lu tahu itu jadinya ya. Iya, padahal gue nggak kuliah psikologi kayak Chris. Gue kuliahnya di Pasar Senen, di Tanjung Priuk, kuliahnya di situ. Ngelihat nih orang dia udah ngeliat gitu aja, nggak tahu kelamaan bang, puluhan tahun main di pasar, gitu. Ya artinya lu memang Jadinya begitu. otodidak ya untuk Iya, gue jalanin satu persatu bang. ilmu seperti itu tuh lo otodidak karena lu sering merasakan. Jadi pada akhirnya Iya, lu tahu solusinya harus begini gitu ya. Karena iya, pengalaman itu ya. betul bang. Kayak gitu sih. Oke. Nah, sekarang gua ke Bro Chris deh. Bro Chris. Hadir. Guys. Nah, nih, tadi Amir udah cerita nih. Kita ngomong jangan yang manis-manis dulu nih, Bro. Iya kan? Oh iya, pahit. Yang pahit-pahitnya kita ceritain gitu. Karena kalau cerita manisnya itu pasti kadang lu mah enak bang, orang kaya, lu mah enak bang, punya modal. Nah sekarang lu cerita deh masalahnya, terus solusinya apa gitu menurut versi Bro Chris. Kalau dari saya itu kan ada tuh yang bisa dipakainya. Nah, misalnya nih hammock yang saya jual tuh, yang beli tuh satu bisa nggak beli lagi seumur hidupnya. Oh gitu. Jadi kerjaannya yang capek itu cari pasar baru terus. Berganti Karena orang pasar. kebetulan Indonesia ini kan, iya, jadi harus cari pasar terus, tapi ya seru menurut saya karena emang senangnya di situ kali ya, di barang yang kan banting segala di barang bagus. Jadi di sana nggak apa-apa lah. Nah yang kedua, kalau misalnya bikin barang outdoor seperti ini kan distribusi paling besar tetap ke toko-toko ya, secara offline. Ya. Nah, brand baru itu jarang lah toko-toko mau spekulasi, apalagi kalau di saat pandemi kayak gini ya, saat outdoor lagi turun. Jarang toko-toko yang mau spekulasi ngambil barang baru. Yaitu toko yang masih mau ngambil ya salah satunya Pak Amir lah. Barang baru yang masih mau spekulasi, mau nyoba kesempatan. Tuh. Jadi buat growth itu nggak kayak kalau orang jualan makanan. Pertama ada repeat order, kedua spekulasi dengan harga yang kecil ya, karena harga barangnya juga kan murah. Jadi lebih gampang lah launching. Tapi kalau barang outdoor repot untuk naik. Nah, kebetulan dulu tuh saya masuknya kan dari tempat tidur gantung. Nah, pas lagi saya tuh masuk tuh tahun 2016-an lah. 2016 tuh lagi booming sebenarnya. Jadi lumayan lah survive gitu sampai sekarang. Kalau dulu lagi nggak booming mungkin nggak sampai kayak gini sih. Jadi
ya berkat Tuhan juga, dan ya itu kemauan untuk terus nyoba barang baru. Repot. Amin. Ya, oke. Coba ditampilin slide-nya Bro Chris deh. Korek-korek. Nah, iyalah. Harus lah ya kan. Jejak digital tuh jahat. Iya, gua cari siapa Bro Chris ini ya kan. Ah, ini dia. Nah, Hanya untung disensor. dah. Jadi masih muda lah ya. Ya beda-beda tipis lah sama gua lah 32 tahun ya kan. Nah, lalu next slide. Nah, lu dulu naik gunung juga ya, Bro? Naik itu barang prototipe semua itu. Jaket, tas depan, tas belakang. Itu memang prototipe tuh ya, yang Ya. pada akhirnya lu produksi gitu ya? Ya. Ini lu biasanya kalau review begitu tuh di musim hujan atau musim-musim biasa gitu, Bro? Dulu tuh hampir tiap bulan nanjak. Gila. Gila. Jadi ada kurang apa naik lagi, ada kurang apa. Tapi ada tim gitu ya? Ada tim ya? Enggak, dulu tuh sering pergi sendiri. Jadi kalau di Bandung kan, misal mau ke Gunung Cikuray gitu ya, naik motor aja. Oh, sampai ke pos pemancar, nanjak sendiri, camping, pulang turun, naik motor lagi pulang. Single fighter tuh. Ya. Emang seneng sih. Jadi memang didasari kesenangan ya. Lu Ya. nyaman dengan apa yang lu lakukan gitu ya. Ya, betul. Oke, next slide. Iya. Jadi gue lihat memang bener dia basicnya pendaki gitu. Basicnya pendaki dan sekarang jadi businessman gitu. Nah, ini di mana nih Chris nih? Lu duduk-duduk. Nah, itu ada showroom. Ini di tempat saya duduk ini gitu. Oh. Ini toko loh. Showroom nih, showroom. Enggak sih. Jadi cuma showroom aja kalau ada yang mau pikir, ngobrol. Karena kan emang ini di sebelah konveksi sih. Oh gitu. Ya, di Bandung ya, Chris ya? Cimahi. Ya. Cimahi. Jadi masih deket lah ya. Oke, next slide. Wih, gila. Nggak kayak pendaki nih kok kayak gini nih. Gila. Iya. Aduh, dari sensor. Ya. Next slide coba. Praktek banget nih. Habis ya? Biasanya masuk kedengaran suaranya nggak? Woi, the winner 500 JT itu. Ini langsung buat apa nih modalnya, Bro? Jadi dulu tuh kalau produsen outdoor yang baru pasti manfaatin barang-barang limbah lah. Oh, kalau gitu. Kalau di Bandung kan Cigonewa, Jakarta tuh apa itu namanya? Sampai lupa. Nah, begitu Penang ini kita mulai nyobain bahan dari pabrik lokal di Purwakarta ya. Kita mulai cobain pesan bahan yang benar-benar buat kita sendiri aja gitu. Oh. Oke, cukup slide-nya. Oh, ternyata sampai perjalanan dari mendaki gunung sampai bikin produk ya, punya produk itu lumayan panjang. Itu berapa tahun sih, Bro? Jadi mulai itu 2015-an akhir, 2016-an awal gituan. Jadi sekarang udah menuju tahun ke-6. Tahun ke-6 ya. Tapi di era pandemi ini gimana tuh? Pertama. Era pandemi ini gimana nih? Stok wah itu aman April Maret tuh. Maret tuh April tuh seru banget. Seru ya. Seru ya. 20% lah. Jadi ini tantangan dibilang seru nih. Nah, ini parah istilah yang bagus gitu. Bos terakhir kayaknya. Oke. Jadi ya teman-teman sudah mendengarkan dari dua narasumber nih, baru 2 pertanyaan yang gue kasih.
Nah, ini jam 2.47. Sampai sejauh ini gue menyapa peserta dulu gue mau cek nih dari mana nih. Adi Saputra dari Kaltim. Nih teman-temannya Bang Amir nih kayaknya nih. Terus Taman Rider, wah keren namanya Taman Rider Bogor, dari Bogor. Terus ada Widaryanto Ari Bintaro Tangsel dah. Banyak lah, masih banyak nih. Semarang, ada Tasikmalaya, ada Bandung, Balikpapan. Ya. Ya, gini nih. Pendaki itu basicnya itu memang berjelajah ya, berjelajah. Pasti dalam proses mendaki itu punya tantangan. Dia menghadapi tantangan. Awal-awal mendaki gunung itu kita pengen tahu apa itu gunung gitu. Terus lama-lama terbiasa dengan berbagai macam tantangan. Hujan, gunung yang tinggi, jurang segala macam. Nah, itu tantangan yang memang real di depan mata gitu. Nah, di mana pada akhirnya pendaki-pendaki itu terbiasa loh dengan tantangan itu gitu. Nah, ketika kita sering ditempa, pada akhirnya kita bisa implementasikan itu dalam kehidupan. Nah, termasuk tema ini gitu, metamorfosa sang pendaki. Gua terinspirasi gini, sering kita dengar cerita-cerita pendaki-pendaki yang ya hebat-hebat lah. Banyak lah yang sering kita dengar, kita baca, kita tonton itu sering. Tapi di sekitar kita gitu, gue peduli gitu, gue care sama teman-teman gue yang sebenarnya banyak pendaki yang inspiratif, profil pendaki yang inspiratif. Nah, itu hal itu yang pengen gue coba angkat gitu. Gue pengen denger ceritanya, bukan gue sendiri, tapi buat teman-teman kita saling berbagi. Ya mudah-mudahan dari obrolan-obrolan ini kan kita jadi paham gitu. Oh, ternyata perjuangannya seperti ini. Ya mungkin teman-teman pendaki yang sekarang masih senang mendaki termotivasi dengan pembicaraan ini, termotivasi dengan Bang Amir, dari Bang Kris. Ya, itu yang kita harapkan gitu. Ada poin positif yang kita dapatkan dalam obrolan ini gitu ya. Nah, itulah yang gue suka dari pendaki itu. Nggak cengeng. Mereka itu kekeluargaannya tinggi gitu. Solidaritas yang tadi gue bilang. Itu yang bikin silaturahmi pendaki itu terjaga gitu. Oke. Gak usah panjang lebar. Soalnya ada sesi door prize nih di belakang ya. Jadi sesi door prize ini langsung diundi setelah acara ini. Persyaratannya tadi sudah dibagikan. Jadi semua berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Baik. Gue mau nanya-nanya lagi nih ke Bang Amir. Bang Amir, gini Mir, tadi gue udah ngasih narasi nih. Ya, tadi gue udah ngasih narasi tadi tuh. Gue kasih clue. Nah, sekarang gue mau denger nih dari lu nih. Hal apa yang bisa direfleksikan dari berkegiatan lu di alam bebas dalam kehidupan berbisnis? Nah, gue pengen tahu nih. Apa sih gitu yang lu dapetin dari naik gunung, terus lu implementasikan dalam kehidupan berbisnis gitu. Nah, apa coba? Gue pengen tahu. Sip. Ya, seperti yang lu ceritakan tadi, Bang. Naik gunung bukan cuma sekedar naik, senang-senang, ketawa-tawa, balik gitu, nggak bawa apa-apa. Aduh, justru naik gunung itu jadi pelajaran sih di kehidupan yang nyatanya nih. Kita nih di kota nih, bisa nggak survive, bertahan gitu kan, bertahan hidup seperti kita naik gunung gitu kan, seadanya, apa kedinginan ya kan, pergi berlima ya pulang berlima, nggak nikung teman, nggak jahatin teman. Intinya sih kalau dalam kehidupan sehari-hari ya kayak gitu Bang, jangan pernah ngelukain teman, kita harus care kayak gitu, harus peka juga ngelihat di sekeliling kita nih. Kalau memang orang ada yang butuh, dia belum makan ya kita kasih kalau kita ada gitu. Kayak gitu Bang. Jadi pengalaman naik gunung itu benar-benar jadi modal Bang buat usaha. Gitu ya. Gitu. Karena ada yang namanya murni pembisnis.
Bisnis kan memang dia bisnis aja gitu kan. Hmm, Dia nggak paham tuh kayak gitu-gitu tuh karena nggak ngerasain kan, nggak iya. ngerasain kayak apa. Pengalaman dia nih mungkin dia nggak tahu tuh, cuma karena memang di outdoor atau di apa. Tapi kalau kita sudah punya basicnya di situ harusnya udah menang satu langkah bang, Modal itu udah punya menang tuh tuh ya, udah punya langkah. modal tuh ya. Iya, udah punya basic pertemanan itu yang harus selalu kita jaga, silaturahim. Contoh tuh kayak sama Derbes, Pian sama Ami itu dia mungkin bisa cerita dulu bagaimana. Gua omelin nongkrong aja, lu nongkrong di toko gua kalau lu nggak bisa jualan, bodoh lu jadi orang, gua bilang. Namanya maaf ya bahasanya orang Jakarta kalau ngomong ya langsung aja lulu gua omelin dia, gua bikin semua seperti pedagang. Ya lu harus dagang, jualin tuh barang. Jadi punya toko satu yang jual 30 orang. Jadi gue Uh, duduk-duduk aja ngembangin bisnis gue yang lain anak-anak barang-barang di toko sudah dijualin sama mereka. Kan kayak gitu, berbagi gitu lah bang, ya, ya. lebih berbagi. Ya intinya pertemanan ya. Jadi karena memang Betul bang. hubungan sudah dibina gitu ya. Karena memang beda sih ya. Berteman di kota ya atau di kehidupan sehari-hari dengan berteman pada saat naik gunung. Itu memang berbeda sih kualitasnya gue bilang. Iya, Jadi memang basic pertemanan itu sangat perlu ya dan bisa direfleksikan dalam kehidupan atau berkegiatan dalam bebas dalam kehidupan bisnis ya Mir ya. Dari modal pertemanan betul. itu ya. Iya. Dan mengawali bisnis bisa dari teman. Jadi tawarin barang ke teman-teman dulu, pelan-pelan tuh apa memang memang perlahan dari teman ke teman, terus nanti baru banyak lagi dapat omongan dari mulut ke sana ke sini, nah kayak gitu. Itu bonusnya sebuah silaturahim, bonusnya sebuah pertemanan itu bang, insya Allah jadi berkah kok gitu. Oke. Ya. Jadi Jadi kunci lu jangan pernah sebenarnya berpikir itu margin ya. margin kita nih nanti berkurang gitu. Wah jangan pernah berpikir seperti itu. Justru dari situ malah tambah berkah, tambah banyak tuh bang. Gitu. Oh, gitu. Jadi bersedekah, Membuka relasi. berbagi gitu ya. Iya. Itu sebenarnya kunci dari mendapatkan banyak rezeki ya Mir ya. Iya bang. Intinya kayak gitu. Kalau kita sering berbagi kan bukan hanya bagi uang gitu. Bisa Materi. Ya, berbagi kayak benar. macam gue punya barang nih. Gue punya barang nih dari gue 200.000, lu jual nih terserah berapa. Kan dia itu namanya berbagi bang. Iya. Membuka orang untuk apa peluang untuk dia usaha gitu. Oke, oke. Dari situ nanti kita ketemu dah tuh berkahnya dah tuh dapat. Bisa Iya. jalan ke sana sini keluar negeri itu pun ya kan karena jadi barang yang kita jual itu semakin banyak karena semakin banyak orang yang masarin juga gitu. Secara margin berkurang tapi kalau dijumlah-jumlahin sama bang, malah mungkin lebih banyak gitu. Oh, oke. Jadi karena pertemanan itu kita sering berbagi ke teman, berbagi link segala macam. Yang pada akhirnya teman-teman itu Ya. membantu kita untuk memasarkan produk kita gitu ya, Bro ya. Betul, kayak gitu Nah, bang ya. intinya. Bisa disimpulkan lah langsung tuh. Jadi sebagai pebisnis atau sebagai apa ya, pengusaha lah. Ketika kita menjalin Ya. relasi ke teman-teman berbagi ya, berbagi dalam arti kita selektif juga teman mana yang harus dibagi kan. Ini gue mau nanya ke Bro Chris nih, hal apa yang bisa direfleksikan dari berkegiatan di alam bebas yang sudah dilakukan oleh Bro Chris ke Kalau dalam kehidupan dan berbisnis Bro Chris? Ya, monggo. kalau saya tuh ya yang paling kena banget tuh karena di gunung kan nggak pernah pindah ya. Gitu doang. Ya, Jadi asal kita masih mau jalan satu langkah aja. Satu langkah kan. Pasti nanti lama-lama nyampe. Gak usah lihat orang lain, gak usah lihat eh, orang yang depan, gak usah lihat orang belakang. Tapi kalau kita mau jalan satu langkah terus pasti nyampe. Jadi yang paling penting bagi saya adalah tiap hari harus ada progres baru untuk bisa akhirnya sampai ke tujuan. Itu yang
benar-benar saya terapin tiap hari. Jadi kalau lihat utara mungkin kita tuh pengennya sebulan satu sih, ada satu produk baru, produk baru lagi, satu produk baru lagi. Tapi nggak pengen 10 produk baru langsung gitu. Tapi pengennya satu langkah sampai akhirnya balik. Sama satu lagi yang saya pegang juga, jangan lupa tujuan utamanya bukan cuma puncak, tapi balik ke rumah kan gitu kira-kira ya. Betul. Sama lah betul. kayak yang Pak Amir bilang itu. Jangan lupa kita bentar lagi juga mati kok ya Pak Amir ya. Jangan lupa gitu. Jadi di dunia ini kita cuma sementara juga. Jangan lupa kita lagi naik gunung, lagi pengen mencapai suatu prestasi. Tapi kita nanti juga balik ke rumah kok. Gitu. Yes, agree. Ya. Jadi kalau disimpulkan dari pernyataan ini, ya naik gunung itu selangkah demi selangkah gitu. Jadi kalau direfleksikan dalam kehidupan, lu harus membuat langkah baru setiap hari. Karena dengan langkah demi langkah, pada akhirnya lu mencapai tujuan juga gitu ya. Apapun itu rintangannya, lu akan sampai saya juga. Tuh kian. Ya. Kian terus makin hari. Ya, ya itu balik lagi, jangan lupa kita suatu saat pulang ke rumah juga gitu kan. Ya. Nah, kita punya tabungan itu gitu. Keren ini. Wah itu sih yang kerasa banget pasti gunung. Tapi ada nggak bro kejadian-kejadian di mana lo berpikir bahwa ini gua kayaknya bukan jalan gua deh gitu, ragu gitu bro, ya kan, pernah lah ya kan, pasti kan ini kayaknya bukan jalan gua deh gitu. Nah, itu pernah nggak coba bro ceritain bro? Pernah sih pasti pikiran nih kok gini amat ya hidup ya gitu kira-kira ya. Apalagi pas lagi awal-awal Maret April tuh wah seru tuh. Pandemi merenung ya. Kan. Jadi ya itu ya saat yang baik juga buat merenung. Ini mau dibawa kemana segala ya. Tapi pernah pasti kepikiran gitu. Iya, tapi belum. Apalagi kalau teman-teman tuh kan kita kan kompetisi kan banyak teman tuh yang pengusaha juga gitu. Ada satu pengusaha jamu. Bro, pas lagi pandemi kali 10 tiap bulan. Iya, omsetnya ya. Omsetnya ya. Iya, benar. Karena masyarakat butuh suplemen ya. Iya. Jadi iri mah pasti adalah manusiawi. Pernah mikir juga. Tapi kalau lagi mikir kayak gitu kadang ya berhenti sebentar terus mikir berkat yang udah diberikan gitu. Udah sampai sejauh ini gitu. Ya udah berhenti sih. Gak mikir aneh-aneh lagi. Ya kayak kita naik gunung, istirahat dulu lah kalau capek gitu ya bro. Ya ada pos-pos kan. Ya. Ada pos-posnya, kita rebahan dulu, istirahat dulu, sambil energi, berpikir apa yang harus kita lakukan. Gunungnya akan kemana-mana kok. Gunungnya nggak akan kemana-mana, setuju. Ya oke. Ada lagi kira-kira yang mau diceritain, kayaknya seru sih itu. Oke. Kalau saya tuh jatuh cinta pertama sama gunung itu pertama tuh pas camping. Camping itu kan kita bawa apa sih? Bawa makanan secukupnya ya. Terus juga kerjanya ngapain sih? Potong kayu bakar. Nyari kayu bakar dulu, potong kayu bakar, masak, makan, tidur, bangun cari kayu bakar lagi kan. Iya. Udah aja cuma gitu doang hidupnya gitu. Di saat itu saya sadar ya hidupnya cuma gitu aja udah hidup kok, seneng kok. Bener. Mau nyari apa sih gitu. Itu pertama kali saya seneng banget naik gunung tuh karena ya hidup tuh bisa kok sesimpel ini. Iya. Karena kita yang bikin ribet ya bro, karena keinginan yang bikin ribet ya bro, bener. Betul. Padahal mah hidup gampang gitu ya, cuma karena banyak keinginan akhirnya jadi ribet gitu. Betul. Dan pandemi juga salah satunya itu kan, kita diajarin sebenarnya kita hidup ya apa ya, keinginan sama kebutuhan kan beda jauh. Kita kebutuhan mungkin cuma sedikit, keinginan aja yang gede. Iya. Ya bro, ingat ya. Salah satunya ya. Tuh peserta tuh ya, sama ya gitu ya. Gue juga jadi ngerasa tuh jadinya begitu tuh kan. Ini keinginan gue kebanyakan kayaknya nih, jadi susah jadinya. Gitu. Kebanyakan keinginan gitu kan. Oke. Bagus. Baik, nih
obrolan semakin dalam nih kayaknya nih, ya kan? Nah, kayaknya Bro Amir. Nah, gue balik ke Bro Amir deh. Yap. Nah, Bro Amir nih. Ini ngomong-ngomong nih Bro. Ini Ya. rencana ke depan yang belum tercapai itu apa sih Bro? Nah, gue balik lagi keinginan nih ya enggak. Kalau kata Bro Chris tadi, hidup itu gampang gitu sebenarnya. Kalau Iya. kebutuhan aja hidup beres gitu. Tapi pasti manusia kan punya rencana. Dari Pasti. seorang juragan gitu kan, seorang juragan yang apa aja udah ada ya. Di kacamata gue nih, kacamata gue. Apa aja udah ada, mau nyari apa lagi gitu kan. Tapi pastilah semua manusia punya rencana yang pengen dicapai di kemudian hari. Monggo, silakan. Gue mau berkarya kayak Chris, Bang. Kalau Chris bisa bikin produksi barang, gue mau bikin puyeng lagi nih diri gue, biarin. Rencana gue terakhir, gue pengen bikin brand. Buat kebutuhan sendiri sih, lebih buat ngebantu menyopang kebutuhan toko sendiri gitu, Bang. Dan insya Allah ya 2021 bisa rilis gitu. Cuman memang belum bisa buat dijual umum keluar sama kayak Chris, belum bisa dah. Harus berguru dulu gua sama dia. Iya, karena kan basic gua pedagang grosir nih, bukan orang produksi. Tapi gua belajar Bang, itu tantangan buat gua. Nah, nanti 2021 ini insya Allah tuh ada brand ya buat kebutuhan toko sendiri pertama. Itu Malinau itu ya, Bang. Malinau ya. Ya, Malinau itu nanti yaitu secara hukum di Haki sudah gua patenin. Nah, sudah legal lah punya pribadi, udah proses bikin label yang lain-lain apa segala macam. Nah, tinggal proses produksinya. Nanti kalau udah jadi gue kirim dah lu buat kalau ke Gunung Es Bang. Gratis. Itu produknya apa aja tuh Bro kira-kira? Itemnya, artikelnya apa aja kira-kira? Aparel Bang. Yang laku di sini ya. Kan gue kan jualan di toko nih, jadi kan gue tahu nih yang laku apa. Nah, itu gue bikin. Cerdas ya. Iya. Karena lu pedagang juga, lu tahu retail ya. Lu retail, lu jadi tahu produk apa yang dibutuhin masyarakat gitu ya. Padahal basic gue 10 tahun grosir, 5 tahun ini gue belajar retail. 5 tahun ini loh, belajar retail. Ya. Nah, tinggal gue mau belajar lagi produksi. Nanti gurunya Chris. Dia kan udah menang lomba tuh. Gue belajar dari dia edukasi tentang produk, ya kan. Nah, gue belajar sekarang nih, ya tinggal itu sih Bang. Nggak ada punya impian yang lain, gue cuma mau produksi barang. Syukur-syukur kalau memang bisa dijual keluar, bisa besar, ya alhamdulillah itu bonus namanya Bang. Ya, bonus ya. Kayak gitu sih Bang. Ya, oke. Gue catat nih ya, gue catat. Iya, berarti keinginan. Jangan lupa, lu bantu gua nanti. Kan foto-foto itu. Lu yang pinter moto, gak bisa foto. Iya, jadi Bro Amir bakalan bikin produk, brand ya, bikin brand lah gitu ya, bikin brand. Segmennya apparel outdoor, itemnya apparel gitu ya. Malinau ya, nama brandnya Malinau ya, Malinau. Jadi mungkin belum tersebar lah, baru start ya Bro ya. Baru start. Sudah proses produksi Bang. Ya, sudah proses produksi. Ya. Jadi kalau teman-teman yang ikut join sekarang ngelihat brand Malinau, ya lu tahu lah siapa yang punya tuh, ya kan? Bang, gua mau ke sini Bang, lu telepon Bang Amir, ya kan? Ntar mudah-mudahan dibantu, gitu kan? Oke. Gue balik ke Bro Chris nih. Rencana apa yang belum tercapai gitu buat Bro Chris gitu? Jadi kalau rencana 2021 ya kita lagi ngelengkapin aparel sih. Lagi ngelengkapin jadi sekarang tuh pokoknya dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh udah barang utara semua aja yang saya pakai ya. Masuk celana dalam. Sampai daleman jadi ya. Udah, iya, karena kebetulan ya itu kan pandemi bikin orang nggak jalan-jalan lah, dibatasin. Jadi kita harus
bikin Halo, Assalamualaikum. produk umum. Kira-kira gitu. Kalau yang belum dicapai apa ya? Jadi seperti yang Bang Amir bilang tadi, kalau yang paling penting di bisnis ya itu nama baik kan. Betul. Nama baik itu harapannya pelan-pelan makin banyak toko yang percaya ya buat barang Utara ya. Makin banyak orang juga yang percaya, vendor yang percaya untuk barang Utara juga. Itu aja sih. Nama baik aja. Oke. Jadi intinya tetap ada planning selanjutnya, tapi untuk saat ini masih ya yang penting jalan aja lah gitu ya, Bro ya. Tahun ini sih harapannya malah pengen ekspor. Ekspor ya. Jalur ekspor. Mudah-mudahan sudah dibuka ya. Sudah dibuka belum sih jalurnya? Sebenarnya kemarin tuh pas lagi akhir tahun kemarin, yang bikin saya selamat, omsetnya masih lumayan tuh karena kita ada kiriman ke Malaysia. Oh, ke Malaysia. Nah, tapi bulan Desember akhir sama Januari itu Malaysia ikutan lockdown. Jadi omset turun. Tutup lagi. Iya. Iya. Tapi emang yang Tapi saya bilang tadi di depan ya, outdoor itu kalau mau bikin brand ya karena barangnya tahan lama dan gak rusak-rusak, memang harus terus ngegedein pasar. Ini cuma. Jadi harus update pasar lagi gitu ya, Bro ya. Terus aja. Oke. Ya, seru. Oke. Nah, gua mau menyapa teman-teman dulu nih, biar nggak nonton doang nih, kan gua mau ngeliat nih siapa nih. Ada, wah, nih Bro Hari ada ternyata Bro Hari Prastio dari Angsana nih, Angsana Outdoor nih. Halo Bang, sehat. Nah, ini Bro Hari Prastio ini yang punya brand Angsana nih. Mungkin suatu saat kita akan ngobrol bareng ya Bang ya. Siap. Nanti ada edisi khusus. Ini juga Bro ini juga inspiratif nih. Gue kenal nih gitu. Gue tahu nih perjalanannya dia nih. Jadi kita akan berbagi cerita ya Bang Hari ya nanti ya. Siap. Oke. Coba kita cari lagi yang lain. Makasih Bang Hari. Oke Bang. Ya. Kita lihat lagi ada siapa. Pokoknya kita. Ya, ini ada teman gue nih, ada junior gue nih, ada Jebit Ararashid. Nah ini adik-adikan gue di organisasi. Ya dia setia banget ini, setiap gue talk show pasti ada dia nih gitu. Oke, ada Widaryanto Ari. Waduh, Bang, apa kabar Bang? Sehat Bang? Wah, Sehat. Dari tadi gue ngeliatin kayaknya semangat banget nih. Alhamdulillah. Gua mau lihat ada Mbak Tias Hanif nih juga. Ini nyimak juga nih dari tadi nih. Gue liatin aja kan. Gue perhatiin nyimak nih. Pokoknya tampang-tampang yang nyimak gue ngeliat lah gitu. Kalau yang nggak nyimak dimatiin nih biasanya. Oke, lanjut. Baik. Nanti akan ada door prize, ya mungkin udah pada tahu ya door prize-nya itu hadiahnya itu satu sepasang sepatu hiking, satu piece daypack 24 liter, terus satu piece jaket polar sama satu piece messenger bag dan satu piece topi. Nanti setelah acara ini akan ada pengundian langsung. Jadi saya berharap nggak kemana-mana supaya bisa menyaksikan langsung. Lalu syarat ketentuannya itu semua peserta yang terdaftar itu berhak mendapatkan door prize ini dan kemudian ya minimal wajib follow IG gue lah biar sukses lah kita berbagi ceritanya gitu kan. Semakin banyak follower berarti semakin banyak sponsor atau brand-brand yang support gue. Kita bikin lagi yang lebih keren gitu kan. Kita bikin lagi sesuatu yang lebih baru lagi. Gue berharap seperti itu. Dari kita buat kita aja. Terus door prize akan diundi secara langsung di akhir acara, tapi ongkir ditanggung pemenang ya. Mohon maaf ya.
karena kita sifatnya urunan. Jadi mohon pengertiannya gitu kan. Nanti kalau sudah acara sudah berjalan sekali, 2 kali, 3 kali sampai lanjut, ya kemungkinan akan ada perubahan-perubahan yang signifikan lah di acara yang akan gue buat nanti gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini nggak terasa udah 1 jam lebih nih, Bro Amir. Nah, gue pengen nanya lagi nih. Ya. Sebenarnya nggak cukup nih sebenarnya 2 jam ya, Mer ya. Iya, Nggak 12 jam. cukup nih. 12 jam nih harusnya nih. Iya. Baik, nih ada pertanyaan lagi nih. Gue pengen lu ngasih motivasi, Bro. Jadi pendaki-pendaki sekarang ini kan mungkin sama lah kayak zaman kita lah, naik gunung ya naik gunung aja gitu, tanpa tujuan apa-apa lah gitu. Sama gue pernah ngalamin kayak gitu kan. Terus gue pengen lu ngasih motivasi lah sedikit, tips dan trik untuk pemirsa yang mungkin tertarik dan mungkin melihat ada peluang di berbisnis di dunia outdoor gitu. Ya, silakan. Apa ya trik-triknya ya? Ya harus pinter-pinter melihat peluang, Bang. Harus pinter-pinter melihat peluang apa yang bisa kita jual. Apalagi kalau semua basicnya pendaki sendiri, sering-sering main ke toko outdoor. Ajak Gitu ya? ngobrol ownernya. Kali di situ ada peluang, Bang, gue jualin barang lu nih. Jualan, gue patahin, Bang. Orang bilang jualan pakai modal, itu gue patahin. Sebenarnya enggak juga. Kan modal kan uang ya, rata-rata orang ya, asumsinya begitu. modal, betul, asumsinya gitu. uang gitu kan. Itu kata tanggapan itu gue patahin. Buat gue enggak. Kalau lu bisa silaturahim, lu ketemu sama orangnya, gue rasa yang pemilik brand atau dia bakalan welcome, silakan gitu. Kayak contoh tuh ada Bang Hari, ya kan, dia pemilik brand Angsana. Ketika orang datang ke sana mau jualan brandnya, nggak mungkin nggak dikasih, pasti dikasih, ya kan. Salah satunya kan bisa ngebantu brandnya sendiri untuk lebih maju, lebih dikenal kayak gitu. Jadi gue punya cerita dulu, Jejak Langit itu tokonya 1 di Jakarta. Cuma yang dagang abang tahu sendiri, bisa ada 30 pedagang tuh. Tokonya bukanya jam 8 pagi, tutupnya gue nggak tahu tuh jam berapa. Orang gue bangun tidur pagi masih buka lagi. Gitu. Karena isinya pedagang. Gitu. Ngambil untungnya nggak banyak waktu itu, cuma 10.000, 15.000, tapi yang dagangnya puluhan. Ya biar gimana juga, maksudnya gue udah pernah ngejalanin sendiri, Bang. Membuka peluang buat teman-teman itu ternyata tambah berkah, Bang. Tambah banyak gitu. Punya toko 1 yang jualan 30 orang. Kan semakin cepat barangnya terjual. 30 orang ini 1 orang punya teman sekian, Berawal dari teman-teman aja di grup dulu di BBM kalau nggak salah ya. Di grup BB deh, di BBM tuh segala macam. Apalagi kalau gue udah mulai naruh pasang-pasang status barang-barang, orang tanya tuh. Kalau di kontak gue sendiri ada ratusan toko. Kalau gue udah upload barang, ya gue jualan. Sampai hari ini gue masih jualan online, Bang. Gitu. Sampai hari ini gue masih pedagang online, tapi lebih ke teman-teman toko, bukan online di marketplace seperti di Tokopedia apa dan lain-lain. Enggak, gue nggak jualan di situ. Pribadi, gue masih naruh di status, orang lihat tanya, gue jual kayak gitu. Kayak gitu sih, Bang, buat motivasi buat teman-teman. Sering-sering lah silaturahim gitu. Nah, kalau memang mau jualan outdoor. Ya, oke. Itu tips dan trik dari Bang Amir ya, dari Bro Amir. Jadi teman-teman nih, pendaki-pendaki yang baru, ya gimana sih Bang, kalau caranya bisnis outdoor? Ya lu awali dengan silaturahmi. Sama, gue juga dulu gitu. Hampir semua outdoor gue datengin. Cuma pengen kenal aja sama yang punya gitu. Kenal, dan di situ kalau kita sekali, 2 kali, 3 kali udah ngopi bareng, ngobrol, pasti akan ada
hubungan lanjutan ya Mir ya. Akan ada Betul. apa namanya? Mungkin kita bisa bantu apa, dia bisa bantu apa. Nah, intinya silaturahmi lah. Betul. Intinya silaturahmi. Jadi modal nggak wajib sebenarnya Mir ya. Enggak, Bang. Nggak ya. Itu cuma alasan aja itu. Alasan orang nggak mau bergerak gitu ya. Alasan orang mau tidak bergerak mau gitu ya. Iya. Selama kita masih mau bergerak, berusaha, itu kalau kata Doni dulu tuh semesta tuh mendukung, Bang. Bahasanya anak gunung, semesta mendukung. Semesta merestui. Nanti kalau gue berpuisi ngeri juga nih, Bang. Gue nggak mau keluarin puisi-puisi gue. Iya. Jadi semesta merestui gitu ya. Semesta merestui lu jadi atau enggak gitu ya. Iya, betul. Tergantung elunya nih, lu mau manggil semesta apa enggak gitu ya. Mau minta pertolongan semesta enggak? Kalau enggak, ya udah, semesta juga santai-santai aja gitu. Oke. Betul. Kayak gitu, Bang. Jadi begitu kesimpulannya, jalin silaturahmi. Baik itu kepada sesama pendaki atau penggiat alam dan juga tokoh-tokoh outdoor kalau memang kita ingin memulai bisnis outdoor gitu. Intinya gitu sih. Dengan banyaknya teman, akhirnya kita akan dapat jalan, akan ada peluang di situ ya Mir ya. Gitu Mir ya. Ya, oke. Coba ke Bro Chris nih, tanggapannya gimana nih? Benar. Ya. Bener ya. Coba deh, terus bergerak lagi. Pak Amir ya. Terus bergerak aja yang penting. Kalau diem aja ya udah, jangan jadi penonton. Harus jadi pemain. Bener. Harus jadi pemain ya. Iya. Mau itu dinilai apapun gitu sama orang bodo amat gitu ya. Yang penting kita jalan gitu ya. Betul. Harus bergerak. Kalau diem aja ya udah, nggak nyampe tuh puncaknya. Kalau bergerak ya minimal. Kalau salah pun tahulah kita salah. Tapi kalau nggak gerak ya udah, nggak ada kesempatan pun nggak datang. Gitu. Jadi dulu itu pas lagi Maret April kan stres tuh, turun omset 20% hingga 20%. Tapi dipikir-pikir ada dua hal ternyata bisa dikategorikan ada dua hal ya. Ada hal yang bisa dirubah, ada hal yang nggak bisa dirubah. Kira-kira gitu. Buat apa kita melakukan berusaha merubah hal yang nggak bisa kita rubah. Mendingan kita fokus aja ke hal yang bisa kita rubah, kita lakuin, kita coba aja apa aja yang bisa kita rubah. Gitu, bergerak. Jadi kalau hal yang nggak bisa dirubah, kalau hal yang nggak bisa dirubah itu apa bro? Kira-kira? Misalnya pengen virusnya cepat berhenti gitu, cepat hilang kan nggak? Ya harapan palsu ya. Iya. PHP ya bro, PHP. Iya, maksudnya kita terus juga misalnya mau bisa dapat proyek kementerian misalnya gitu, kan nggak mungkin juga ya kita dapat proyek kementerian ya siapa kita gitu. Jadi ya bergeraknya misalnya waktu dulu ya bikin masker, kain, coba bikin APD. Tapi dengan bergerak itu ya kita jadi punya fokus baru ya. Jadi jangan fokus ke masalah, fokus ke solusi seperti yang tadi Pak Amir bilang. Udah paling benar. Masalahnya nggak bisa kita apa-apain. Iya. Tapi ngomong-ngomong yang berharap dapat proyek kementerian, ntar gua teleponin deh bro. Iya. Ini ada nih orang kementerian di sini nih. Ada nih orang kementerian nih. Nih Pak, ada yang nanya nih kan gitu. Proyek kementerian. Baik, ya terima kasih. Jadi balik ke Bang Amir deh. Bang Amir, coba Bang Amir. Ya, Bang Amir, tadi Bang Chris itu, Bro Chris setuju tuh dengan saran atau motivasi yang dari Bang Amir tuh, ya kan? Tetap jalin silaturahmi, tetap bergerak ya, Bro Chris ya, tetap bergerak, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang nggak bisa kita lakukan, yang nggak bisa dirubah ya udah biarin aja gitu ya. Itu yang gue juga jadi jujur aja nih, obrolan ini gue mengintrospeksi diri gitu. Terlepas dari dua narasumber ini yang bicara tentang sama-sama produk ya, dia punya produk yang satu Bro Chris punya produk utara,
Amir dengan banyak tokonya gitu atau retail. Sama, gue juga sama. Dengan kondisi kayak gini nih, apalagi bisnis foto ya, gue nggak ada yang bisa keluar gitu, nggak ada tempat yang boleh keluar. Jadi harus apa yang bisa gue lakukan. Makanya ya udahlah kita bikin sesuatu yang tetap bermanfaat intinya. Berbagi cerita, berbagi pengalaman. Nah itu yang sedang kita jalankan atau gue jalankan gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang udah jam 3.27. Coba balik ke Devi, Dev. Coba, Dev. Iya, Bang. Oke. Kita coba ini kali ya, apa namanya? Sesi pertanyaan ya, Dev ya? Itu siapa Bang, itu? siap, Ada tukang somai ya. Coba mungkin ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman kali. Saya sih minta yang tersedia sih ada 2 pertanyaan lah, biar silakan pilih ke Bro Kris apa ke Bro Amir pertanyaannya. Sore. Ya. Selamat sore, Bang Ari. Silakan. Ini suatu kehormatan bisa ikutan sama teman-teman semua, mengisi waktu ya, dikala di luar hujan, di dalam hangat. Masih. Aduh. Ya, jadi bangga banget sih. Masih banyak energi di sini, masih banyak pencipta peluang di sini, asik banget. Dan mungkin bisa terus dilestarikan ya, nggak cuma di gunung tapi di industri outdoor juga. Dan salut lah buat pemuda-pemuda yang masih kelihatan muda kok. Gitu. Jadi mohon izin, barangkali kita saling menguatkan, saling merangkul di kondisi saat ini. Bukan di gunung aja ya, jadi di kota kita lagi survival juga sebenarnya. Survival di bidang industri outdoor. Mungkin banyak refresh yang perlu kita ciptakan di momen saat ini, baik dari segi perombakan sistem strategi dan lain-lain, untuk menyikapi kondisi saat ini. Dan tentunya kita pasti banyak manuver, banyak siasat lah gitu kan. Jadi apa sih yang saat ini kira-kira kita perlu ini? Mohon izin, suaranya agak kurang jelas ya. Suaranya agak kurang jelas ya. Jelas, Bro. Jelas. Jelas ya. Langsung ke poin pertanyaan. Oh ya. Siasat apa aja sih yang sekiranya perlu kita ciptakan, baik dari strategi marketing atau online untuk teman-teman pengusaha? Ada nggak perubahan yang signifikan? Mungkin dilampiasin yang tadinya offline berkurang jadi online, itu untuk teman-teman store. Dan untuk teman-teman penggiat, apa sih rencana ke depan untuk ketika kita di masa pemulihan? Kita optimis aja ya, kita nggak mungkin berlama-lama di masa pandemi ini. Jadi mungkin apa sih rencana teman-teman semua dikala nanti sudah netral gitu. Mungkin itu aja. Barangkali bisa dimaklumi. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Oke. Itu pertanyaan dari Bro Hari ya, Bro Hari ya. Siap. Nah, ini kayaknya dua-duanya aja yang jawab ya, Bapak. Baik, coba Bro Amir. Ya, Bro Bang. Amir. Yap. Ya. Tadi Bro Hari udah nanya, ngasih pertanyaan gitu. Jadi bisa langsung dijawab. Apa tuh kiat-kiat? Ya, kiat-kiat berbisnis di kala pandemi, di saat pandemi, dan juga optimisme apa sih yang bakalan Loom akan lakukan setelah kondisi normal gitu lah. Optimisnya kayak gitu. Ya, silakan.
Kalau dari segi toko Bang, banyak banyak ini Bang, banyak melakukan perubahan. Gue mengisi waktunya dengan renovasi toko, karena kan omset itu menurunnya drastis banget kan, di atas 60% tuh hilangnya tuh Ya omset pasti. tuh. Ya jadi gue coba renovasi toko, terus gue rapihin lagi tokonya, terus gue ada ekspansi bisnis tambahan itu, gue jualan kopi, gue buka kopi, gue buka kedai kopi. Nah ini yang di lantai lantai bawah ini lagi direnovasi juga, itu mau buat gue bikin coffee shop Bang, jadi outdoor and coffee. Jadi ada Wih, kopinya di dalam toko. mantap Jadi itu konsepnya ada ya. kopi, ada kopinya di dalam toko, gue bikin orang senyaman mungkin duduk, karena sekarang di masa pandemi ini orang sedang nongkrong Bang kalau di Kalimantan. Hmm. Iya, jadi dia cari tempat nongkrong, ngopi, ngobrol begitu sekarang ini. Nah, gua selipin ada outdoornya juga kan, 7 meter buat space kopi, kesananya itu yang kan toko ini panjangnya sekitar 16 meter, sisanya itu gue display outdoor. Outdoornya gue display. Jadi dia sambil ngopi bisa ngeliat-liat barang outdoor Bang. Iya, ya mudah-mudahan dari strategi itu bisa buat nambahin omset gue Bang. Kalau kopinya gue udah buka berapa ya? Ada 4 kedai kopi di Samarinda. Oh gitu ya. Kayak gitu Bang. Sambil Oke. menunggu nanti pandemi berakhir, ya memang kita basicnya di outdoor, ya nunggu angsana nih belum masuk Samarinda nih, Bang Hari. Nah, langsung Nanti gue aja kontak tembak dari Mer. Bang Riko. Gue Kan. langsung dah Bang ya. Gue tadi kan ngomong Hmm. malu gue belum ada. Tapi di Sulawesi teman-teman gue penggiat udah pakai barangnya dia semua tuh Bang Hari. Teman-teman di Sulawesi sudah banyak pakai angsana. Banyak cerita sama saya gitu. Iya Ya iya insya iya. Allah lebih ini sih Bang, melakukan perubahan di toko offline-nya, di store-nya sendiri. Oke. Gue Ya, rapihin, gue bagusin, gue renovasi aja renovasi. ya. Biar bagus tokonya, biar orang nyaman. AC-nya gue tambahin biar dia masuk kedinginan pakai jaket down. Kayak Nah, gitu. Iya. di setup Iya. ya. Jadi ujung-ujungnya belanja gitu ya, Bro ya. Iya, Heeh. ujung-ujungnya kan dia masuk pakai kaos kedinginan, beli jaket ah. Gue Mm-mm. down jaket ada. Ah, gitu. Heeh. Iya. Bikin Baik. begitu sih Bang kiat-kiatnya. Kalau Ya, untuk di toko sendiri, ya. mudah-mudahan musibah ini cepat berakhir, hidup normal lagi. Gue udah mau Amin. 1 tahun Bang. Ya, Udah mau 1 tahun gue nggak keluar-keluar dari Kalimantan. iya. Gitu. Ya, memang. Ya, oke. Terima kasih Bang Amir. Ah, kalau karena waktunya terbatas, gue pengen Bro Kris jawab pertanyaan yang ini nih. Nih, dari Solih nih. Izin bertanya Bang. Ini buat Bro Kris nih pertanyaannya. Buat Bang Amir nih. Boleh, Bro Kris juga boleh jawab sih ntar. Modal awal memulai usaha berapa ya? Tips apa aja buat kita yang mau mulai usaha? Sebenarnya sih tadi udah dibahas ya Mir ya. Gitu. Terkadang dana itu ada, niat ada, tapi untuk mulai usaha itu yang sering ragu-ragu karena terlalu banyak perhitungan. Terima kasih sebelumnya. Yaudah, nggak apa-apa deh, jawab lagi, singkat aja. Amir, Siapa yang jawab? lu Siapa dulu yang deh. gua? Amir. Ini Ah, jawabannya buat Bang Amir. ya Bang, balik lagi tadi. Sebenarnya kalau nggak dijalanin, nggak bergerak, nggak usaha-usaha Bang. Lebih baik bergerak aja dulu. Gitu. Iya. Abang mau jualan apa nih? Abang sumpah maaf, gue mau jualan tas, cari toko-toko tas Bang terdekat itu, ya kan? Bu, ini berapa harganya? Grosirannya berapa? Jualan Bang. Kalau nggak bergerak nggak dagang-dagang Bang. Gitu. Modal uang itu bukan modal awal Bang. Yang penting ada kemauan dulu, bergerak dulu. Ada uang, kalau nggak ada kemauan susah juga. Jadi bergerak aja dulu Bang. Jangan takut. Gitu. Ya, oke. Itu Bro Solih. Terima kasih pertanyaannya dan langsung dijawab sama narasumber langsung dari Bro Amir. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Salsa buat Bang Kris. Kedepannya apakah ingin membuat produk-produk outdoor terbaru buatan Abang? Maksudnya apa nih?
apakah ingin membuat? Ya pasti buat lah. Cuma maksudnya mungkin itemnya ya, artikelnya kali ya. Coba Pak Kris bisa jawab, coba Pak Kris. Ya, saya dari yang tadi pertanyaan Bang Hari dulu ya. Saya boleh Iya, jawab boleh, ya. Bang Hari, boleh ya. Jadi Silakan. tadi kan sudut Bang Amir sebagai toko ya, kalau sebagai produsen yang saya lakukan adalah sekarang saya coba bikin barangnya seminimal mungkin, sedikit mungkin. Tapi barang baru terus. Jadi dengan Oke. barang yang sedikit, dorong aja sistem dorong, keluarin meja, keluarin baju, keluarin celana dalam, tapi kuantitinya kecil-kecil. Jadi saya lihat karena kita udah punya pasar ya, minimal follower IG atau dari toko-toko yang udah kita masukin gitu, pasti ada yang nyangkut. Jadi sistemnya sistem dorong aja. Jadi berkreasi terus, bergerak terus, tapi dengan kuantiti yang kecil tuh lebih mudah. Jadi resiko nggak terlalu besar, tapi penjahit masih terus bisa jahit seperti itu. Masih produksi ya. Terus juga ya. kalau yang tadi, ya asal jalan aja terus, tapi ya itu emang effortnya jadi lebih karena kuantitinya kecil-kecil. Nah kalau misalnya mau mulai usaha, saya sih selalu saranin minimal jual barang yang udah pernah dipakai. Jadi reviewnya Anas review jadi misalnya mau jualan barang outdoor ya, barang outdoornya udah pernah dipakai dulu nih, misalnya barang utara nih, ternyata hammocknya enak bisa dipakai buat limaan gitu, duduk sekaligus gitu. Oh ya udah, jadi kita bisa jualan dari barang yang kita udah punya. Jadi bakal lebih enak lah, dan modalnya juga lebih kecil, risikonya juga nggak ada karena itu barang kita ya. Jadi dananya bisa seminimal mungkin menurut saya. Kemudian kalau untuk artikel yang mau dibikin, ya itu sebulan satu aja terus tuh udah ada tuh rencana dari depan tuh 12 barang yang mau dibikin mah udah ada. Iya. Oke, jadi poinnya adalah kalau sebagai dari kacamata produsen tetap produksi, tapi kuotanya dikurangin gitu ya Bang ya. Tetap produksi, jadi penjahitnya juga harus mau kerjasama sih, karena kan ya barangnya jadi baru terus ya. Lumayan capek juga itu penjahit kalau bikin topi lah, bikin sepatu lah, adaptasi lagi dalam kan gitu ya. Iya. Adaptasi lagi, benar. Sudah. Jadi ini diputar. Ini yang pertama akan mendapat satu piece topi dari Sangalaki ya. Ya, pemenang untuk topi itu Putri Pratiwi. Ya, selamat Putri, nanti dihubungin oleh panitia ya untuk pencatatan alamat kirim dan lain-lain ya. Oke, spin kedua. Nah, Gilang Muhammad untuk door prize dari messenger bag, satu piece messenger bag dari Utara. Nah, keren sih nih messenger bag nih, jadi bisa dilipat gitu bro. Baik, nanti dihubungi oleh panitia. Oke, spin selanjutnya untuk satu piece jaket polar nih. Adrian Herjanto Wibowo. Nah, selamat mendapatkan jaket polar. Ini disupport dari The Best Adventure. Nah, ini untuk mendapat daypack nih 28 liter. Nah, Riko Aprianto. Ya, nanti akan dihubungi untuk dikirimkan daypack 28L. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ini satu sepasang sepatu hiking ya. Dia tipenya sih yang low sih. Dari Air Protect. Ya, spin, silakan. Josephus Tri Juniarta. Ya, ini yang mendapatkan satu pasang sepatu. Oke, baik. Ya, itu hadiah-hadiah yang diberikan dari para sponsor, teman-teman sponsor ya. Yang belum kebagian nggak usah berkecil hati. Sebenarnya masih banyak produk-produk yang bakal dibagikan. Tapi lebih ke kuis nanti. Kuis itu akan saya posting di akun Instagram saya. Makanya wajib memfollow akun IG
Rico Lewis supaya nanti kalau ada kuis-kuis bisa mantau, bisa ngeliat. Nah, nanti akan gue buat kuis-kuis yang ya entah apalah kuisnya, yang penting gue akan bagikan terus setiap minggunya gitu ya. Baik, terima kasih buat para sponsor yang sudah mendukung acara ini, lalu teman-teman yang sudah mengikuti. Ini sebenarnya sudah dikit lagi di penghujung acara nih, 48 menit nih. Oke, tapi ada pertanyaan satu lagi nih, Mir. Coba Bang Amir, gue mau nanya nih satu lagi nih. Satu lagi pertanyaan. Bro Amir, coba digeser ke Bro Amir. Siap. Bentar. Bro Amir, gue mau nanya. Halo. Ya, Bang. Ini kan udah jadi juragan ya, udah jadi juragan. Terus yang tadi gue bilang, lu apa aja juga udah punya gitu kan. Sebenarnya lu masih mau naik gunung nggak sih? Iya masih lah, ngaco. Masih. Kalau buat lu itu naik gunung itu apa gitu? Sekarang naik gunung, ya kalau zaman dulu masih nyari identitas ya kan, masih nyari jati diri. Nah kalau sekarang dengan kondisi sekarang lu nih ya kan, masih mau. Dan apa alasan lu gitu bro? Ya, gue Bang kalau naik gunung kalau sekarang lebih ini Bang, ya kayak jalan-jalan lah, mengenang aja Bang. Itu lebih mengenang perjalanan dulu ya kan, jualan di atas gunung gitu. Orang ngaco lah bikin, nggak jelas jualan di atas gunung, terus punya hobi naik gunung itu. Kalau gua sekarang itu ya pasti buat bercerita Bang sama istri ya kan. Nah. Lebih, cuman udah bukan nggak naik gunung ke puncak lagi, gue kayaknya ke puncak ngap Bang. Perut lu udah kegedean. Iya, kan 2 tahun lalu gue pulang tuh habis Idul Fitri, gue naik ini Bang. Buset deh. Makan jajan gorengan sama ini habis 200.000 Bang. Akhirnya gue kagak nyampe. Yang ada lu Tentang aja gak kayak dulu gue sekarang jalan ceritaan sama tukang dagang. Itu dia tukang dagang di gunung, tapi gue nyampe Bang tuh Surya Kencana mah gue nyampe, ada fotonya itu yang terakhir. Iya, reuni. Nah kalau setelah pandemi nih, lu kira-kira mau naik gunung apa nih? Nanti kalau udah habis pandemi gue mau ke Nepal lagi Bang. Gue mau jalan kaki kayak lu tuh udah 12 hari. Nanti gue bikin video, cuman nggak buat di YouTube, gue kirim ke lu. Gue juga bisa nih masih jalan 12 hari. Anjir. Tasnya dibawain namanya. Iya. Jadi itu harapan ya. Pengen ke Nepal. Ya harapan. Jadi masih tetap pengen naik gunung, masih tetap lah. Namanya naik gunung itu kan suatu kesenangan ya, untuk menghealing, untuk memulihkan hidup kita gitu ya. Yang dimana kondisi sudah mulai stres, akhirnya dengan naik gunung akhirnya bisa memulihkan kondisi kita gitu. Nah, terus tujuannya itu pasti Nepal karena menjadi kiblatnya para pendaki gitu ya. Iya. Pengen ke sana. Nah, nggak pengen foto kayak di background gue nih, background gue. Mau. Mau gue. Bang, yang kemarin gue ke Nepal Bang, orang-orang pergi ke gunung, gue ke pasar Bang, cari bahan. Udah cari pedagang ya, ke Nepal ujung-ujungnya cuma ke Tamel, nongkrong di pasar. Gue nggak mau ngikut naik heli, gue nggak, padahal itu kan mahal, udah gratisan ya, tapi gue milih ke pasar Bang. Oke, baik. Sekarang gue ke Bro Chris deh, Bro Chris. Nah, Bro Chris, nih udah sukses lah. Untuk saat ini terbilang sukses lah gitu. Masih naik gunung nggak? Masih naik gunung nggak, Bro? Jadi sekarang tuh kan lagi ada punya anak itu. Jadi
Jadi tiap minggu sekarang kita hiking ceria sih. Hiking, trekking aja gitu ya? Ya, Hmm. Trekking aja. Berarti masih melakukan kegiatan outdoor ya? masih. Masih. Nah, kalau pandemi sudah selesai nih, kondisi sudah kondusif, gunung apa sih yang lu pengenin gitu? Gunung yang paling dikangenin kayaknya Rinjani sih sampai saat ini. Berarti pengen ke Rinjani ya? Ya pengen, tapi ya itu kan pengennya bareng sama anak istri kan. Oh, berarti bawa keluarga mendaki Gunung Rinjani, Ya. bisa berbagi cerita di situ, memperkenalkan alam kepada anak gitu ya? Ya, kira Ya. gitu. Ya, itu pasti impian semua orang tua yang basicnya pendaki Betul. gunung, semua pengennya kayak gitu pasti. Iya. Oke. Gila ya, udah mau 2 jam loh, nggak terasa loh. Ini seru nih obrolan soalnya nih, ya kan? Oke. Eh, di penghujung waktu ini gitu ya. Nah, gua mau memberikan informasi. Nanti panitia memberikan link untuk mengisi feedback atau saran atau apapun yang sifatnya kritikan silakan, saran silakan, pokoknya feedback lah. Nah, di situ silakan tulis kira-kira planning ke depan mau narasumber macam apa atau mau profil yang seperti apa gitu. Gua temuin gitu. Gua coba untuk buat obrolan seperti ini lagi gitu supaya teman-teman ini menjadi ini di lingkungan kita nggak usah jauh-jauh lah, banyak teman-teman keren gitu, teman-teman inspiratif tuh banyak. Cuma masalahnya kan mereka nggak pernah ada yang atau belum mendapat kesempatan untuk tampil. Nah, gua ini pengen profil-profil seperti itu bisa berbagi cerita, intinya begitu. Nanti ketika lu sudah kirim feedback, itu akan ada e-sertifikat yang bakalan bisa di-download. Itu menjadi sebuah ucapan atau ungkapan terima kasih gue, khususnya gue ya, panitia dan pribadinya gue kepada peserta webinar yang memang sudah berpartisipasi. Nah, di sertifikat ini biasanya sertifikat biasa lah. Formatnya atau desainnya biasa. Nah, ini formatnya foto gue kasih. Belakangnya foto gunung es. Nah, ini foto jepretan gue sendiri, bukan dari Google. Jepretan gue yang memang gue ambil di Leh Ladak pada saat gue ke India. Nah, nanti bisa didapatkan di download. Itu ucapan terima kasih dari gue pribadi gitu ya. Oke, singkat cerita, karena waktu sudah sedikit lagi, pada akhirnya gue simpulkan metamorfosa sang pendaki ini menjadi sebuah cerita panjang untuk para narasumber yang dimana mereka zero terus sekarang menjadi hero. Cuma tidak semudah itu untuk merubah keadaan atau untuk menjalani itu semua. Nah, tadi cerita itu sudah diceritakan langsung dari narasumber. Ya semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin gue pengen bisnis nih, atau gue pengen berinovasi nih, gue pengen bikin produk apapun itu mungkin bisa menjadi sebuah energi positif untuk teman-teman. Yuk move on, kita bergerak seperti kata Pak Kris tadi, jalan selangkah demi selangkah itu pada akhirnya sampai juga gitu, karena gunung nggak kemana-mana gitu. Nah itu keren itu, motivasinya bagus banget buat direnungi gitu buat teman-teman semua. Jadi sebelum saya mengembalikan ini ke MC untuk mungkin sesi foto bareng, saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Kris sebagai narasumber, pada Bro Amir, terus teman-teman yang lain semuanya sudah ikut berpartisipasi dalam meramaikan webinar ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan semuanya ke MC. Devi, silakan dipandu. Oke, iya terima kasih Bang Riko. Baik, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Selanjutnya adalah kita foto bersama ya. Dimohon kepada rekan-rekan yang belum menyalakan kameranya, mohon untuk dinyalakan. Ya, nyalain kamera.
karena kita akan foto bersama. Oke. Ini ada 2 slide ya. Pertama kita akan foto slide pertama dulu. Saya akan hitung mundur. Udah siap ya? Rekan-rekan. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya slide kedua. 3, 2, 1. Oke, sudah. Hasil foto bersama webinar ini akan juga ditayangkan di YouTube channel Abang Riko. Bagi rekan-rekan yang belum menonton, silakan kunjungi YouTube channel Bang Riko ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Abang Riko dan juga para narasumber, yaitu Abang Syarifuddin dan juga Abang Kris, yang telah berbagi cerita pengalamannya dan ilmunya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memotivasi. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan rekan-rekan juga yang sudah bergabung. Saya Devi Sekar, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih bro. Terima kasih. Terima kasih, masih berbicara. Terima kasih semua. Yuk.